KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lili Martiani Madari tersangka penerima suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Dua orang pengusaha lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Diduga pemberian uang terkait dengan fee proyek yang dimenangkan oleh PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10% per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya. Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS dijanjikan akan mendapatkan fee sejumlah 4,7 miliar setelah dipotong pajak. Dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong yaitu proyek pembangunan peningkatan jalan TES Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek 37 miliar dan proyek pembangunan peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek 16 miliar rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam dilanjutkan gelar perkara, tadi malam sudah dilakukan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek dan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima RM Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, LMM ibu rumah tangga istri RM dan RDS selaku pengusaha. Kemudian diduga sebagai pemberi yaitu JHW Direktur PT SMS. Sementara itu kegiatan operasional kantor pemerintah daerah Provinsi Bengkulu berjalan normal setelah KPK menangkap tangan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya kemarin. Hingga kini kantor gubernur masih disegel. Ruangan ini disegel setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan Gubernur Bengkulu dan istrinya Selasa kemarin. Aktivitas di kantor Pemprov Bengkulu berjalan seperti biasa. Program kerja yang telah disusun tetap dikerjakan sesuai rencana. Sementara itu, kendali pemerintahan kini diambil alih oleh Wakil Gubernur Rohidin Mersyah. Saat kejadian itu Pak Gub tidak di rumah. Pak Gub itu ada di kantor memimpin rapat. Nah, kemudian mendapat informasi Pak Gubernur langsung keluar minta saya menggantikan untuk memimpin rapat sampai rapat itu selesai. Ya. Kaitan dengan roda pemerintahan tidak ada kendala. Ini tetap berjalan normal biasanya. Jadi akan sampaikan juga ke staf bahwa pekerjaan tetap berlangsung. Ya. Jadi jangan sampai pelayanan masyarakat itu terganggu. Sebelumnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. OTT berlangsung pada Selasa pagi di kediaman pribadi Gubernur, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Selain Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari, penyidik KPK juga menangkap 3 orang lain, salah satunya Riko Diansari, kontraktor sekaligus Direktur Utama PT Riko Putra Selatan. Dalam operasi tangkap tangan di kediaman Gubernur Bengkulu, istri Gubernur ditahan terlebih dahulu. Gubernur Ridwan menyusul kemudian dengan mobil dinasnya. Kelimanya lalu dibawa ke Jakarta dan tiba di gedung KPK Selasa sore. Dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di kediaman Gubernur Bengkulu, KPK menyita uang pecahan Rp100.000 di dalam kardus yang dibawa salah satu kontraktor. KPK belum secara rinci menyebutkan jumlah uang yang diduga merupakan suap untuk proyek infrastruktur jalan di daerah. Kita konfirmasi bahwa memang ada kegiatan penyidik dan timnya di deketin lagi dia ada operasi tangkap tangan yang kita lakukan di ada informasi awal yang kemudian kita tidak lanjuti tentang indikasi terjadinya transaksi suap di daerah terhadap dari pihak swasta terhadap penyelenggara negara. Kita mengamankan 5 orang dari kegiatan tersebut dan 5 orang itu sedang dalam proses perjalanan ke kantor KPK di Jakarta. KPK memastikan OTT Gubernur Bengkulu dan istrinya tidak ada kaitan dengan OTT Jaksa di Bengkulu. Elvira Kairunisa, Jakarta. Koresponden Rama Aryadi di kantor KPK Jakarta. Selamat siang Rama. Rama, apakah sejauh ini sudah ada keterangan terbaru dari KPK terkait penyelidikan pasca operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur dan istri Gubernur Bengkulu?
Ya, selamat siang Yuda. Memang benar baru saja sekitar 1 jam yang lalu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang seperti Yuda sudah sebutkan sebelumnya melibatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari bersama dengan 2 tersangka lainnya yang sekarang sudah diamankan di 2 rumah tahanan yang berbeda, yaitu Riko Diansari selaku Bendahara Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Bengkulu dan juga Joni Wijaya selaku Direktur Utama dari PT Statika Mitra Sarana yang diduga menjanjikan komitmen fee atas pembangunan proyek sejumlah jalan di Provinsi Bengkulu, dan proyek yang terkait yang dijanjikan komitmennya ini ada 2, yaitu proyek pembangunan jalan ataupun juga perbaikan jalan di antara tes muara aman air dingin sebesar 40 miliar dan Curup air dingin dengan nilai proyek sebesar 18 miliar. Dan komitmen fee yang dijanjikan berada di kisaran 10% dari total kedua proyek yang dibahas, sehingga total komitmen fee yang dijanjikan kepada kedua belah pihak berkisar di angka 4,7 miliar rupiah. Sementara itu uang yang diamankan oleh ketika operasi tangkap tangan itu dilakukan pada kemarin pagi totalnya ada 1 miliar rupiah. Itu adalah keterangan terbaru yang diberikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah di Komisi Pemberantasan Korupsi pada siang hari ini tadi. Iya, Rama, terkait dengan pengembangan kasus ini, apakah memang akan ada pemanggilan saksi-saksi lain, mengingat KPK sudah menetapkan 4 tersangka, sementara proyeknya ada 2. Apakah kemungkinan nanti KPK akan melakukan pendalaman lagi, penyidikan lagi, mengingat memang masih banyak proyek-proyek lain yang boleh jadi akan di mark up ataupun akan ada komisi seperti ini, Rama? Ya, tentu saja Yuda, KPK akan terus melakukan pendalaman karena perlu diingat juga saat ini di Provinsi Bengkulu ada banyak sekali proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan. Untuk perbaikan jalan sendiri ada 36 paket dan 2 paket yang bermasalah itu adalah bagian dari 36 paket yang akan dikerjakan di tahun 2017. Dan terlebih lagi salah satu tersangka, salah satu individu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Riko Diansari, yang diduga merupakan sebagai perantara. Dia juga diketahui pernah memenangi beberapa tender terkait dengan pembangunan jalan di bawah perusahaan yang ia miliki sendiri, Riko Putra Selatan, sehingga memang ada kemungkinan namun belum dapat dipastikan kapan dan siapa yang akan dipanggil setelah KPK melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan kasus ini, Yuda. Baik, Rama Aryadi, terima kasih informasi Anda, dan kami masih menunggu update terkini terkait dengan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan gubernur dan istrinya di kawasan Kota Bengkulu dan sekitarnya. Terima kasih, Rama, untuk informasi Anda.